Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Hari-hari ini kita melihat betapa banyak manusia yang hidup tidak mau diatur oleh syariah Allah. Mereka berlagak seolah-olah mereka lah pemilik dunia ini. Mereka merasa berhak mengatur dunia ini sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Padahal di antara mereka banyak yang mengaku muslim. Pada kesempatan kali ini maka izinkanlah anak untuk menyampaikan kultum yang bertema maksiat membawa laknat. Ada suatu kisah pada zaman dahulu. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang menemui Ibrahim bin Adam. Dia berkata sembari minta nasihat kepadanya, "Wahai Abu Ishaq, aku ini gemar sekali bermaksiat. Aku ingin berhenti tetapi sering tak bisa. Karena itu tolonglah aku, berilah aku nasihat agar aku tidak bermaksiat lagi." Lalu Ibrahim bin Adam pun menjawab, "Bagiku tak masalah engkau berbuat maksiat, asalkan engkau memenuhi dulu 5 syarat ini." Heran bercampur bingung, laki itu pun berkata, "Wahai Abu Ishaq, apakah 5 syarat itu sehingga saya dapat bebas berbuat maksiat?" "Syarat pertama," kata Ibrahim bin Adam, "jika engkau ingin bermaksiat, maka janganlah engkau makan dari rezeki Allah." "Lalu saya mau makan apa? Semua yang saya makan ialah rezeki dari Allah." "Kalau begitu, pantaskah engkau makan dari rezeki Allah sementara engkau suka melanggar perintahnya?" "Baiklah, kalau begitu apa syarat yang kedua?" "Jika engkau ingin bermaksiat, maka janganlah engkau tinggal di bumi milik Allah." "Kalau begitu saya mau tinggal di mana? Bumi dan langit ini semuanya milik Allah." Jika demikian, layakkah engkau tinggal di makan dari rezeki Allah dan tinggal di bumi miliknya sementara engkau suka menentang aturannya? Lelaki itu pun terdiam. Lalu ia kemudian berkata lagi, Lalu apa syarat yang ketiga?" Ibrahim bin Adam pun menjawab, "Jika engkau tetap ingin makan dari rezeki Allah dan tinggal di bumi miliknya, sementara engkau juga ingin tetap bermaksiat, maka lakukanlah itu di tempat yang tidak bisa dilihat olehnya." "Wahai Abu Ishaq, bagaimana mungkin aku bisa bersembunyi di tempat yang tidak bisa dilihat olehnya, sementara Dia adalah Zat yang Maha Awas? Jika demikian, mengapa engkau tetap masih berbuat maksiat?" tegas Ibrahim balik. "Baiklah, kalau begitu apa syarat yang keempat?" kata lelaki itu. Jika malaikat maut datang menjemputmu sementara engkau dalam keadaan bermaksiat, maka katakanlah kepadanya, 'Nanti saja, jangan cabut nyawaku dulu, beri dulu aku kesempatan untuk aku bertobat dan beramal soleh.' Wahai Abu Ishaq, bagaimana mungkin?" kata lelaki itu. "Jika engkau sadar bahwa kematian tidak bisa ditunda lagi, maka mengapa engkau tidak mengindahkan larangan dan perintahnya?
Baiklah, kalau begitu apa syarat yang kelima? Ibrahim bin Adham pun menjawab, apakah engkau tahu bagaimana nasibmu nanti di akhirat? Apakah masuk surga atau masuk neraka? Tentu saja saya tidak tahu, kata lelaki itu. Jika engkau tidak tahu bagaimana nanti nasibmu nanti di akhirat, apakah masuk surga atau masuk neraka, hal itu seharusnya sudah cukup untuk menghentikan kegemaranmu dari berbuat maksiat. Kemudian lelaki itu pun menangis. Lalu ia berkata, wahai Abu Ishaq, cukup, jangan engkau teruskan lagi. Mulai hari ini aku akan bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan berjanji tidak akan bermaksiat lagi. Demikianlah, sejak nasihat itu, lelaki itu pun berubah menjadi orang yang soleh dan berusaha menjauhi segala bentuk maksiat kepada Allah. Sepenggal kisah di atas seharusnya sudah cukup untuk memberikan ibrah bagi kita bahwa betapa tidak pantasnya seorang manusia, apalagi seorang mukmin, banyak bermaksiat kepada Allah. Memang seperti kata Nabi SAW, manusia itu adalah tempat salah dan khilaf. Tetapi sengaja berbuat maksiat itu bukanlah sikap sejati seorang mukmin. Nabi SAW pernah bersabda, "Manahitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." Yang artinya, apa-apa yang aku larang pada kalian maka jauhilah, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka tunaikanlah semampu kalian. Namun begitulah manusia, sering lupa diri, bahkan tak tahu diri. Ia diberi kesempatan tinggal di bumi ini oleh Allah, diberi rezeki dari Allah, tapi melupakannya dan bahkan menentang aturannya. Mereka senantiasa diawasi oleh Allah, diintai oleh malaikat maut, tapi tak menyadarinya. Banyak manusia yang bukan saja gemar bermaksiat, tetapi bahkan bangga dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Kita melihat banyak manusia yang rajin sholat, namun gemar juga bermaksiat. Gemar berzikir, namun tetap tak mau mikir. Mengaku mencintai Nabi, tetapi tetap berperilaku yang tidak islami. Berhaji berkali-kali, tetapi dengan biaya dari hasil korupsi. Suka bersedekah dan rajin berumrah, tapi tak pernah peduli pada syariah. Menangkapi para pejuang khilafah, tapi tak pernah mau menyentuh para penjara. Mengklaim pelayan masyarakat, tapi yang sering dibela ialah para konglomerat jahat. Mengklaim bagian dari masyarakat beradab, tapi sering berperilaku biadab. Mengaku anggaran negara kering, tetapi tetap menyerahkan kekayaan alam kepada pihak asing. Meyakini kedaulatan ada di tangan syariah, tapi justru demokrasilah yang dibela dengan susah payah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.